Kita punya jijit demi Allah, demi Rasul, bahwa ajaran ini hak ke NKRI. Dan kalian ini tidak tahu Islam. Kalian ini siapa? Kalian ini tidak tahu agama. كيف حالكم؟ كيف طيبين؟ طيب الحمد لله. طيب ما شاء الله. الحمد لله. حضوركم هذه الجزئية المباركة. الحمد لله. الحمد لله. نحن باسم أحد الرجال في هذه المنطقة من الإخوان المسلمين نلتقي معكم في صباح المبارك، يعني ليعرف عما يتعلق بالدعوة. نحن كل داعي إلى الله، يعني نعم، يعني مسيرتكم سفارتكم إلى هذه البلاد لانتشار الدعوة، ليس بالتفرق الناس يعني. صحيح. نعم، كل محنتنا هذا. نعم نعم. الاتحاد يوجد القوة، قوة تضمن. نعم. الدعوة إلى الله. الدعوة شوف. نعم. الدعوة لتوحيد الصفوف بين المسلمين. نعم. ليس تفريق الصفوف بين نعم. المسلمين، هذا دعوة. نعم. طبعا. نعم. أيوة. نعم. نحن ندعو الناس إلى القرآن والسنة. نعم. نعم. لا إلى شيء. Nah, kita sudah dapat pembicaraan antum di luar sana. Banyak antum berbicara, kita sudah lihat dan sudah ditanggapi oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia juga. Itu pembicaraan antum yang ada di beberapa media yang sudah kita dokumentasi. Kita di sini, alhamdulillah kita juga dakwah. Kita masuk ke pelosok-pelosok. Kita ajarkan baca Al-Quran. Kita tidak tinggi-tinggi Ustaz. Kita ajarkan baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Kita buka majelis-majelis zikir. Supaya apa? Supaya hati manusia ini jangan keras Ustaz, sehingga bisa menerima kebenaran. Lalu kita coba masuk dari daerah ke daerah, sebagaimana yang dijalankan oleh kita punya aslafun as-salihin. Kita punya jid-jid yang menegakkan Islam di NKRI ini Ustaz. Maka kami datang ini cuma hanya menyampaikan kepada antum Ustaz, bahwa jangan pecah belah umat. Umat ini dengar dulu, Ustaz. Dengar dulu. Antum dengar dulu. Ini forum kami dari Forum Alawiyyin. Kalau antum dakwah, antum ceramah, Ustaz, antum ceramah, menyampaikan kebenaran, silahkan. Jangan menyimpang. Kami tidak ini. Cukup sebatas dakwah ilallah. Tapi kalau tunggu dulu Ustaz, isma Ustaz. Tapi kalau antum memecah belah umat dengan firqah-firqah, antum mengatakan antum saja yang paling bersih di mata Allah, yang lain-lain kafir, Asy'ariyah, yang lain Al-Maturidiyah, minal jamaah tabligh, semua. Anak ini pernah masuk jamaah tabligh ya Ustaz. Anak pernah di Riyadh, anak pernah di Jeddah. Kita semua masuk Ustaz. Kita lihat ini semua tidak ada yang paling bersih di mata Allah Ta'ala yang orang beriman, yang bertakwa. Dan apa yang antum sampaikan semua bagus Ustaz. Cuma satu yang anak mau sampaikan Ustaz, jangan antum pecah belah umat. Jangan antum hina habaib ya Ustaz. Anda enggak pecah belah umat sama. Dengar gitu. Antum cuma ustaz yang صحيح أنت الذي تتكلم غيرك لا يتكلم لأننا نحن لا نتكلم أيضا صحيح. نعم. فقط أستاذ الرئيس يتكلم تكلم أنت. أرجوك لا تتكلم. إذا سمحت أوكي. Nah, ada bukti nih, ada bukti ya. Kita ada rekam. نحن صامتون. Saya perkenalkan nih ketua masjid. Jadi kita diam, kita campur. Ya sudah. Antum saya mau tahu dulu, antum ini siapa? Kalau beliau ini anak kenal, sampai beliau punya ini di Jakarta, anak tahu. Tapi kalau antum siapa? Ada orang awam. Antum dari mana? Dari Suriah. Suriah. Antum lanjut. Iya. Tafadhal. Jadi begini Ustaz, ini kita bicara asal muasal turunnya Islam di Republik ini Ustaz. Sebagaimana disampaikan ada 3. Saya mohon maaf, jangan terlalu lama. Soalnya kita sudah Enggak, iya, oke, anak paham. Jadi intinya begini Ustaz. Intinya ini ketua minum dulu Pak. Ya, minum dulu. Jadi kita sama-sama berjuang untuk dakwah. Islam ini ada penggaris. Karena ini
memecah belah ya. Intinya di sini kita ini tidak mau jangan sampai antum punya pembicaraan masalah Alawiyyin terhadap jid-jid kita ini antum ungkit-ungkit bahwa kita bikin khurafat, kita bikin apa ini. Tidak semua habaib begitu Ustaz. Habaib ini menjalankan dakwah misi daripada dia punya aslafun as-solihin. Antum ke Irian Jaya ada Al-Hamid di sana yang menyebarkan Islam, ada Asgaf di sana. Iya kan? Antum mau masuk di mana ada habaib dari Sabang sampai Merauke. Yang baru-baru ini yang bikin perpecahan ini orang-orang baru semua. Anak-anak tidak waktu itu, anak apresiasi ya. Menengahi. Jadi sekarang di dalam dakwah ini, insya Allah kita dakwahnya jelas. Antum bisa lihat apa yang akan kita bahas sekarang. Antum nanti bisa bercerita. Kalau antum menghadapkan bertemu habis ini sahih. Itu sahih. Antum bisa membuktikan apa dakwah kita. So, antum jangan antum ada ini kita ketemu dengan beliau sekarang. Kita ketemu dengan ente dengar dulu, ente dengar. Kita tahu rumah ya. Mohon dihormati. Enggak, maksudnya supaya beliau ini tahu. Beliau antum bukan lagi. Kita tahu rumah. Kita ini ketemu dengan beliau sekarang. Ente dengar dulu, ente dengar. Ente dengar. So, ini kan kita ketemu dengan beliau nih, datang di tuan rumah kita nih. Anda ini ketua FPI sebelumnya. Sekarang ada pengurus baru dan Anda sudah sampaikan. Jadi sekarang yang kita mau bicarakan bukan urusan sekarang ini, tapi sebelumnya. Kalau dakwah ilallah fadl, kita dukung, kita bawa ke daerah-daerah. Karena orang lain. Tapi kalau memecah belah umat, bilang habaib kufur, habaib ini syirik, bawa bidah, kita punya jid demi Allah, demi Rasul. Bahwa ajaran ini hak ke NKRI. Dan kalian ini tidak tahu Islam. Kalian ini siapa? Kalian ini tidak tahu agama. Kalau kita punya jid tidak Islam dan kalian, kita turun ke atas kalian ini kufur. Jangan pungkiri Ustaz. Jangan pungkiri. Ente dari Suriah, anak katakan sama ente dari Suriah, ente tidak tahu apa Islam dakwah di Indonesia bagaimana. Karena ini menyinggung loh. Menyinggung. Ente baru, anak bawa ente ke Ambon, anak orang Ambon, anak kasih lihat situs. Bagaimana anak punya jid 6 turunan, Husain bin Halid, Islam kan 1 pulau Uru. Itu yang harus kita tahu dong. Kalau sekarang beliau hina-hina habaib, ya kan, beliau hina-hina habaib, ya kami tersinggung dong. Sebagai keluarga Rasul tersinggung. Tidak semua habaib begitu. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dengar ente. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dia cuma urus majelis, dia panggil orang, dia jadi wasilah untuk orang belajar agama. Itu dia punya kemampuan. Habaib yang tingkatan ilmunya sama dengan beliau, dan bahkan ada yang lebih daripada beliau, itu makomnya beda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau pendatang belajar ilmu 30-40 tahun, masuk di daerah, itu belum ada apa-apa dengan orang yang belajar 2 tahun, tapi hikmahnya ke kampung-kampung itu jauh lebih tinggi. Nah, ini yang harus sadari. Ini masyarakat umat Islam semua terluka. Jamaah tablignya semuanya. Buku yang dibuat beliau ini merusak. Jadi saya tahu Pak. Yazid ini memecah belah. Tadi sudah mohon maaf. Saya punya hak. Anda jangan begitu.